Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang kemagnetan bagian kedua. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu magnet dan sifat khusus dari magnet. Hari ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan magnet di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada hukum Ørsted. Ketika di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa salah satu sifat khusus dari magnet adalah memiliki medan magnet, yaitu memiliki daerah di sekitar yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, medan magnet ini diteliti lebih lanjut oleh seorang ilmuwan bernama Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Dia mengadakan penelitian tentang pengaruh medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Dari hasil penelitian tersebut, didapatkan bahwa jika muatan listrik mengalir melalui kawat penghantar konduktor, maka akan timbul pengaruh medan magnetik di sekitar kawat berarus tersebut. Yang kedua, jika serbuk besi diletakkan di sekitar kawat berarus, maka serbuk besi tersebut akan berarah secara teratur. Penelitiannya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Bayangkan kamu sedang memegang penghantar dengan telapak tangan kananmu sedemikian rupa sehingga ibu jari tanganmu menunjukkan arah arus listrik. Maka arah melingkar keempat jari tangan kanan menunjukkan arah garis-garis gaya magnet. Seperti pada gambar, kita lihat bahwa sebuah kawat seolah-olah kita genggam dengan menggunakan tangan kanan. Ibu jari merupakan arah arus listrik, sedangkan keempat jari lainnya adalah arah medan magnet. Medan magnet tidak hanya di sekitar kawat lurus saja, melainkan di sekitar kawat melingkar dan di sekitar solenoid. Berikutnya, elektromagnet. Elektromagnet adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Pemanfaatan elektromagnet dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama ada dinamo sepeda, bel listrik, saklar, telepon kabel, dan generator listrik. Selain itu juga, pemanfaatannya dapat kita lihat pada transformator. Transformator merupakan alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator kita bagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Ketika transformator menaikkan tegangan, maka kita sebut trafo step up. Ketika transformator menurunkan tegangan, maka kita sebut trafo step down. Seperti yang kita lihat pada gambar sebelah kiri, dari gardu listriknya menghasilkan 70.000 hingga 220.000 volt. Tetapi ketika tiba di rumah yang diberikan, mencapai 120 hingga 220 volt. Hal ini membuktikan bahwa listrik yang diterima di rumah-rumah merupakan listrik yang sudah diturunkan tegangannya. Artinya, gardu tersebut menggunakan prinsip trafo step down, yaitu menurunkan tegangan yang tadinya 70.000 hingga 220.000 volt menjadi 120 hingga 220 volt. Perhitungan tegangan listrik yang dihasilkan dapat kita hitung melalui rumus trafo berikut ini. NP per NS sama dengan Vp per Vs sama dengan IS per IP. NP merupakan lilitan kawat yang berada pada primer bagian trafo. Sedangkan NS merupakan lilitan sekunder yang ada di sebelah kanan. Vp merupakan tegangan primer, Vs adalah tegangan sekunder. IP adalah kuat arus primer dan IS adalah kuat arus sekunder. Jadi, trafo itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian primer dan bagian sekunder. Masing-masing bagian memiliki tegangan, lilitan kawat, dan kuat arus yang mengalir. Contoh soal. Sebuah trafo digunakan untuk menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 120 volt. Hitunglah jumlah lilitan sekunder jika jumlah lilitan primer 300. Pertama-tama kita lihat besaran apa saja yang ada di contoh soal berikut ini. Kita lihat ada trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan. Karena trafo tersebut menaikkan tegangan, artinya ini merupakan trafo step up. Dia menaikkan tegangan dari 12 volt
menjadi 120 volt. Artinya, tegangan primernya adalah 12 volt dan tegangan sekundernya 120 volt. Dan diketahui di soal bahwa jumlah lilitan primernya adalah 300 lilitan. Berarti kita tulis diketahui Vp 12 volt, Vs 120 volt, dan Np 300 lilitan. Yang ditanyakan di soal adalah jumlah lilitan sekunder, yaitu Ns. Cara menjawabnya, kita menggunakan rumus yang ada di rumus trafo tadi. Karena di contoh soal ini ada besaran, tegangan, dan lilitan, berarti kita hanya perlu menggunakan dua besaran tersebut, yaitu Np per Ns sama dengan Vp per Vs. Kemudian kita masukkan angka-angka yang ada di contoh soal ke dalam rumus tersebut. Np sebesar 300, Ns kita tulis Ns karena belum kita ketahui, Vp kita masukkan 12 volt, dan Vs 120 volt. Kemudian setelah itu kita kalikan silang antara kedua ruas. 12 dikali Ns sama dengan 300 dikali 120. 12 Ns sama dengan 36.000. Ns sama dengan 36.000 dibagi 12, sehingga kita dapatkan Ns-nya adalah 3.000 lilitan. Jadi jumlah lilitan sekundernya adalah 3.000 lilitan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.